Halo everyone, perkenalin nama aku Sabrila Dewi dari Prodi Psikologi dengan NIM 226100014 dari Universitas Gadjaya Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thales of Miletus. Thales lahir pada tahun 625 sebelum Masehi di kota Miletos, Turki, dan meninggal pada tahun 547 sebelum Masehi di Miletos, Turki. Ia memiliki kebangsaan yaitu kebangsaan Yunani, memiliki aliran yaitu aliran filsafat alam dan substansi dengan substansi atau elemen dasar yang menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Thales adalah filsuf yang mengawali sejarah filsuf barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan Thales disebut sebagai bapak filsafat. Di sini ini adalah aliran. Tadi adalah aliran filsafat alam. Thales adalah pemikiran pertama dalam sejarah filsafat barat yang mencoba gejala alam tanpa menghubungkannya dengan kehendak para dewa yang saat itu digambarkan dengan simbol dewa yang berbentuk dan berperilaku seperti manusia, atau biasanya disebut dengan anthropomorphicus. Misalnya petir dari kemarahan Zeus dan badai dari kemarahan Poseidon. Ia mencoba menjelaskan berbagai gejala alam pada saat itu dengan pendekatan yang akan menjadi metode ilmiah modern yang dikenal pada saat ini. Substansi dari Thales adalah air. Thales berkata, all things are from water and all things are revolves into water. Yang artinya apapun yang bermula dari air akan kembali lagi ke air. Air adalah unsur dasar kehidupan dan unsur dasar dari dunia ini. Bumi ini sendiri berada di atas air. Yang kedua, sebagai seorang pesisir, dia dapat melihat setiap hari betapa laut menjadi sumber hidup. Di Mesir, ia melihat nasib rakyat di sana bergantung pada air sungai Nil yang menyuburkan tanah di sepanjang alirannya. Jika tidak ada air dari sungai Nil yang melimpah airnya, mungkin negeri Mesir menjadi padang pasir. Yang ketiga, sebagai seorang saudagar pelayar, Thales melihat kedahsyatan air laut. Sewaktu-waktu ia melihat air laut yang menggulung dan menghanyutkan, memusnahkan serta menghidupkan. Bibit dan buah kayu-kayuan yang ditumbangkan itu dihanyutkan dan dihantarkan ke pantai tanah lain. Bibit dan buah tumbuhan di sana kemudian menjadi tanaman hidup. Selanjutnya, semua bahan makanan dan semua makhluk hidup mengandung air, serta semuanya memerlukan air untuk hidup. Seperti mungkin kita 2 hari atau 3 hari nggak makan, kita bisa masih bertahan hidup, tapi untuk 1 hari kita tidak mengonsumsi air, mungkin kita akan meninggal, seperti itu. Yang terakhir adalah air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, seperti padat menjadi cair, cair menjadi padat, cair menjadi gas, tanpa menjadi berkurang. Yang selanjutnya yaitu jiwa menurut Thales. Thales mempunyai pandangan tertentu mengenai jiwa. Jiwa dipandangnya sesuatu yang meliputi alam semesta dan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkannya. Jiwa mengenai Thales
Walaupun terkenal dengan filsafat alam, Thales mempunyai pandangan tertentu mengenai jiwa. Jiwa dipandangnya sebagai sesuatu yang meliputi alam semesta dan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan. Bagi Thales, magnet sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang Thales. Thales termasuk yang pertama kali mengenalkan secara berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Ia menyampaikan spekulasi pemikirannya dan membiarkan orang lain untuk menyampaikan penolakan dan kritiknya. Thales disebut sebagai orang Yunani pertama yang mengembangkan tradisi yang kemudian menjadi karakter dan filsafat Yunani. Thales juga dikenal dengan keberhasilannya dalam mengukur tinggi piramida berdasarkan bayangan. Dia mengukur dengan cara panjang bayangan sama dengan tingginya. Berarti panjang bayangan piramid sama dengan tinggi piramid. Bisa dilihat seperti di gambar ini. Jadi tuh tinggi bayangan sama dengan tinggi piramid. Thales berpendapatan seperti itu. Thales juga berkata seperti yang dilihat, if there is neither excessive wealth nor immoderate poverty in a nation, the justice may be said to prevail. Selanjutnya yaitu all things are full of good. Nextnya, censorship is the precursor of crime. Nextnya, someone asks him if it would be possible to hide evil from the good. He said, not even in your talks. Yang artinya, yang pertama, jika tidak ada kekayaan yang berlebihan atau kemiskinan yang berlebihan di suatu negara, maka keadilan mungkin dikatakan menang. Selanjutnya yaitu segala sesuatu penuh dengan dewa. Jadi semua alam ini tuh kayak berisi dewa gitu menurut Thales. Terus dogma adalah pendahulu kehancuran. Yang terakhir adalah seseorang bertanya padanya apakah mungkin untuk menyembuhkan kejahatan para dewa. Lalu Thales berkata bahwa tidak dalam pikiranmu. Ya begitulah sedikit pengetahuan tentang Thales of Miletus. Kalau ada tambahan mungkin bisa di-sharing karena saya juga masih belum paham banget tentang Thales. Jadi sekian dulu dari aku. Dadah. Bye, see you. Makasih. Dadah.